Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali dalam mata kuliah Matematika Bisnis. Pada pembahasan kali ini membahas berkaitan dengan penerapan fungsi linear dalam ekonomi pada pajak dan subsidi. Ya, jadi kita akan mengenal satu bentuk penghitungan daripada pajak dan subsidi. Jadi ini merupakan turunan daripada aplikasi fungsi linear dalam ekonomi. Sebelumnya kita telah mempelajari berkaitan dengan fungsi permintaan, fungsi penawaran, dan keseimbangan pasar. Baik, langsung saja. Kita masuk kepada pajak. Nah, bagaimana pengaruh pajak terhadap keseimbangan pasar? Jadi, minggu lalu kita sudah mempelajari bagaimana keseimbangan pasar itu dibentuk dari pertembungan antara fungsi permintaan dan fungsi penawaran yang menghasilkan titik keseimbangan atau equilibrium. Nah, di sini ada entity atau input pajak yang dikenakan, ya, yang bisa merubah daripada pergeseran keseimbangan pasar. Jadi pajak secara konotasinya adalah penambahan atau value yang ditambahkan terhadap penjualan suatu barang yang menyebabkan harga jual barang tersebut naik, ya, atau mahal, ya. Jadi biasanya pajak dikenakan kepada produsen, ya, sebagai pengeluar barang, ya, dan akan dialihkan sebagian beban pajak di sini kepada konsumen. Jadi yang merasakan dampak pajak adalah produsen dan konsumen. Dan yang menetapkan pajak atau mengeluarkan pajak kebijakannya adalah pemerintah di sini. Baik. Jadi pajak disimbolkan adalah huruf T atau tax di sini, yang mana bisa diartikan bahwa setiap unit barang, ya, apabila dikenakan pajak, ya, menyebabkan kurva penawaran bergeser ke atas, ya, dengan penggal yang lebih tinggi daripada sumbu harga. Jadi pajak itu mempengaruhi hanya kepada kurva penawaran saja, ya. Sedangkan kurva atau fungsi permintaan tetap tidak berubah karena fungsi permintaan itu berlaku untuk konsumen, ya. Jadi ketika konsumen membeli barang, ya, dia membeli barang kepada barang yang telah dikenakan harganya oleh produsen di sini, ya. Maka diperhatikan jika sebelum pajak, ya, persamaan fungsi penawarannya adalah P sama dengan A tambah BQ, maka sesudah pajak ia akan menjadi, di sini ada dua situasi, ya, P aksen dan Q aksen, ya. P peti atas dan Q peti atas, ya. Jadi pada P aksen sama dengan F Q tambah T, sedangkan pada Q aksen sama dengan F buka kurung P kurang T, ya. Jadi ini tergantung daripada soal, ya. Jadi dalam soal ada yang ditanyakan dalam fungsinya P, yang ada satu lagi fungsinya Q, ya. Baik, kita masuk kepada contoh soalnya, kasus 1. Di sini kita perhatikan adalah P, ya, bukan Q, ya. Jadi dikatakan ada fungsi permintaan dan fungsi penawarannya masing-masing dan nilai pajaknya. Jadi pada permintaan P sama dengan 15 kurang Q, sedangkan pada penawaran P sama dengan 3 tambah 0,5 Q. T pajak di sini adalah 3 per unit. Ditanya berapa nilai P dan Q keseimbangan sebelum dan sesudah pajak. Jadi kita selesaikan di sini. Jadi sudah kita dapati nilai P dan Q sebelum pajak dikenakan, ya, keseimbangannya pada harga adalah 7 dan pada barang adalah 8. Ya, maka sekarang akan kita lihat kalau pada pajak dikenakan di sini, saya ulang, hanya mempengaruhi penawaran, ya. Permintaan tetap. Jadi penawaran yang berubah. Jadi di sini penawaran sebelum pajak adalah P sama dengan 3 tambah 0,5 Q, ya, sama seperti di atas. Setelah ada pajak maka berubah. Jadi masukkan penawaran tetapi ada plus 3. Jadi P sama dengan 3 tambah 0,5 Q tambah 3 diselesaikan menjadi 6 tambah 0,5 Q. Jadi kita dapati P yang baru pada penawaran, ya, setelah dimasukkan pajak 6 sama dengan
mohon maaf, P sama dengan 6 tambah 0,5 Q. Sedangkan pada fungsi permintaan itu tetap 15 kurang Q. Ya, maka kita cari lagi keseimbangan pasar. Ya, masuk rumus seperti biasa. Ya, maka selesai mendapat Q-nya adalah 6. Nah, kita dapat Q sama dengan 6, kita cari nilai P. Kita pilih salah satu, boleh pada fungsi permintaan atau penawaran. Di sini digunakan adalah permintaan. P sama dengan 15 kurang Q. Jadi 15 kurang 6 sama dengan 9. Maka kita dapat P aksen E dan Q aksen E. Jadi P aksen dan Q aksen, saya ulang lagi, yang telah dikenakan pajak. Ya, kalau pada harga setelah dikenakan pajak itu 9, sedangkan barang setelah kena pajak jadi 6. Jadi kita bisa perhatikan ya bagaimana hubungannya ya. Kita bisa lihat sebelum dan sesudah pajak tadi keseimbangan harganya dan barangnya berubah ya. Kalau pada sebelum pajak nilai harga adalah 7, sedangkan pada sesudah pajak harganya adalah 9. Berarti ada kenaikan di sini ya. Sedangkan kalau pada barang ya, sebelum pajak itu 8, sedangkan sesudah pajak ya, barang tersebut adalah 6. Jadi berkurang ya. Karena apa? Logikanya ketika pajak dikenakan ya, produsen akan berpikir adanya tambahan yang harus dikeluarkan, sehingga itu mempengaruhi jumlah produksi barang yang dikeluarkan. Ya. Kita lihat di sini kurvanya ya, baik itu tadi sebelum pajak dan sesudah pajak. Jadi bisa perhatikan di sini QD ya, atau pada permintaan itu tetap pada satu kurva, sedangkan pada penawaran itu ada 2 garis ya, 2 kurva, yang mana sesudah pajak itu pasti di atas ya daripada sebelum pajak. Seperti itu keadaannya ya. Jadi terjadi pergeseran kalau pada Q 8 menjadi 6, sedangkan kalau pada harga 7 menjadi 9 ya. Maka itu juga bergeser kepada keseimbangan pasar ya. Yang pertamanya di bawah E, sedangkan setelah adanya pajak naik ke atas menjadi E aksen. Oke. Nah, selanjutnya kita masuk kepada beban pajak. Nah, beban pajak di sini merupakan bagian dari satu keadaan ketika pajak dikenakan ya. Jadi beban pajak ini dilihat daripada 3 subjek. Yang pertama adalah konsumen, yang kedua adalah produsen, yang terakhir adalah pemerintah ya. Jadi kalau pada konsumen dan produsen, kalau kita lihat itu ditanggung ya masing-masing. Sedangkan oleh pemerintah itu diterima, karena pemerintah di sini yang menetapkan pajak. Oke, kita masuk ke yang pertama adalah konsumen ya, disingkat dengan TK ya. Rumusnya TK sama dengan P aksen E kurang P. Jadi nilai keseimbangan setelah pajak dikurang dengan nilai pajak. Jadi pada contoh kasus sebelumnya, jadi TK sama dengan 9 kurang 7 sama dengan 2. Masukkan saja nilai masing-masingnya di situ. Yang kedua, beban pajak yang ditanggung oleh produsen, TP. Rumusnya TP sama dengan T kurang TK. T di sini adalah nilai pajak dan TK tadi adalah beban pajak yang ditanggung oleh konsumen. Jadi sesuai dengan contoh tadi, TP sama dengan 3 kurang 2 sama dengan 1. Dan yang terakhir, jumlah pajak yang diterima oleh pemerintah. Simbolnya T kapital. Jadi rumus sama dengan T sama dengan Q aksen E kali T. Ya. Q aksen E adalah barang sesudah pajak ya, dikali dengan nilai pajak. Jadi T sama dengan 6 dikali dengan 3 sama dengan 18. Oke. Semoga bisa dipahami ya berkaitan dengan pajak. Selanjutnya kita masuk kepada input yang kedua, yaitu subsidi. Jadi subsidi ini merupakan kebalikan atau lawan dari pajak. Ya, biasanya disebut seperti pajak negatif. Karena apa? Dia memiliki satu bentuk hubungan yang positif terhadap produksi barang ya, karena subsidi ini adalah bentuknya adalah bantuan kepada produsen dalam menciptakan atau memberikan barang yang lebih banyak dan harga yang lebih murah, seperti itu. Jadi kebalikan langsung kepada pajak. Oke, jadi langsung saja subsidi ini simbolnya adalah S. Jadi
kurva penawaran bergeser sejajar ke bawah. Oke, sekali lagi sama seperti pajak ya. Yang dipengaruhi di sini hanya pada fungsi penawaran saja. Jadi fungsi permintaannya di sini adalah tetap ya. Dan di sini pada subsidi bergeser sejajar ke bawah. Berbeda pada pajak itu ke atas ya. Seperti itu. Jika sebelum subsidi persamaan penawarannya P sama dengan A tambah BQ, maka sesudah subsidi akan menjadi, jadi sama seperti kondisi sebelum pajak, kita akan lihat kepada dua buah situasi apabila ditanya pada fungsi P dan pada fungsi Q ya. Jadi P aksen pada harga di sini, F buka kurung Q tutup kurung kurang S, dan kalau pada barang di sini Q aksen sama dengan F buka kurung P tambah S. Baik, kita masuk contoh daripada kasus berkaitan dengan subsidi ya. Jadi diketahui baik itu fungsi permintaan, fungsi penawaran ya, tetap menggunakan P ya sebagai fungsinya ya. Kita nanti kalau Q nanti kita buat contohnya sendiri nanti ya, dan jumlah harga subsidinya S-nya adalah 1,5 per unit. Jadi fungsi permintaan dan penawarannya sama seperti pajak tadi ya. Kalau permintaan tadi maksudnya kasus 1 tadi maksudnya P sama dengan 15 kurang Q pada permintaan, sedangkan pada penawaran P sama dengan 3 tambah 0,5 Q. Ditanya berapa P dan Q keseimbangan sebelum dan sesudah subsidi ya. Langsung tadi kita udah dapat nilai keseimbangannya sebelum subsidi ya, sama seperti pajak. PE sama dengan 7 dan QE sama dengan 8. Ya, sekarang kita perhatikan pada fungsi penawarannya saja. Jadi tadi tanpa subsidi P sama dengan 3 tambah 0,5 Q, dan sekarang kita masukkan unsur subsidi tadi. Jadi P sama dengan 3 tambah 0,5 Q kurang 1,5 ya. Diselesaikan, maka kita dapati P sama dengan 1,5 tambah 0,5 Q ya. Oke, seperti itu. Dan pada fungsi permintaan tetap P sama dengan 15 kurang Q. Nah, di sini kalau dilihat ya, saya ada letakkan suatu bentuk perubahan. Jadi saya ubah nilai P tadi menjadi Q. Jadi saya putar. Jadi kalau pada penawaran tadi dengan subsidi ya, itu menjadi Q sama dengan minus 3 tambah 2P. Sedangkan kalau pada permintaan Q sama dengan 15 kurang P. Ya. Kenapa? Ya, bisa jadi godaan seperti itu ya, tergantung dari soal. Seperti saya katakan tadi ya, biar saya katakan tidak harus nanti penyelesaiannya P ya, bisa juga ubah ke Q seperti itu. Maka kalau kita ubah pun tadi ke P saja bisa, tidak apa-apa ya, selesaikan. Nanti hasilnya sama ya dengan kalau kita ubah ke Q ini ya. Jadi kita masuk saja yang Q karena kita sudah ubah di sini, maka keseimbangan pasar QD sama dengan QS ya. Jadi boleh ya PD sama dengan PS di sini tadi. Jadi masukkan nilai masing-masing, QD-nya tadi 15 kurang P, dan QS-nya minus 3 tambah 2P. Nanti koefisien yang sebelah kiri, konstanta yang sebelah kanan ya. Nah, atau kebalikan ya, bisa juga seperti itu. Maka di sini ada hasilnya 18 sama dengan 3P. Ya, maka kita dapati P-nya adalah 18 bagi 3 adalah 6. Jadi P-nya adalah 6. Selanjutnya kita mencari nilai Q. Ya, pilih salah satu boleh, permintaan maupun penawaran. Jadi kita pilih yang permintaan saja karena lebih sederhana. Q sama dengan 15 kurang P, masukkan nilai P tadi. Jadi 15 kurang 6 sama dengan 9. Nah, maka kita peroleh keseimbangan masing-masing harga dan barang yang baru setelah dikenakan subsidi. Jadi kalau P aksen E adalah 6 dan Q aksen E adalah 9. Nah, kita bisa perhatikan ya, kalau pada sebelum dikenakan subsidi harganya adalah 7, sedangkan setelah dikenakan subsidi harganya adalah 6. Maka terjadi penurunan ya dari harga, sedangkan pada jumlah barang sebelum dikenakan subsidi adalah 8, sedangkan setelah dikenakan subsidi adalah 9. Berarti ada penambahan daripada jumlah produksi yang dilakukan. Oke, selanjutnya berkaitan dengan kurva. Ya, seperti saya katakan bahwa kurvanya itu ke bawah.
ya, kurvanya itu ke bawah. Seperti itu. Ya, jadi E aksennya itu di bawah, ada sedikit miss ya di situ peletakannya. Jadi sebenarnya E aksen itu lebih ke bawah. Dan kita nengok pada Q aksen yang ada subsidi itu letaknya di bawah daripada Q yang tanpa subsidi. Jadi kita bisa lihat pada garis vertikal di situ P yang nilainya pertama 7 menjadi 6, sedangkan yang horizontal Q yang pertamanya adalah 8 menjadi 9. Nah, kita masuk kepada bagian subsidi. Nah, pada bagian subsidi ini sama ya, seperti saya katakan tadi, bagaimana kita melihat eh, bagian ya atau pengenaan daripada subsidi yang dikenakan dilihat daripada 3 subjek ya, sama seperti pajak juga 3 subjek ya, ada konsumen, ada produsen dan pemerintah ya. Dan dilihat di sini kalau pada konsumen dan produsen itu yang dinikmati. Jadi subsidi ini adalah bagian yang dinikmati sedangkan pada pemerintah yang dibayarkan karena pemerintah yang memberikan subsidi. Sama seperti kalau pajak, pemerintah yang menerima pajak. Berarti masuk di sini kita pemerintahnya keluar, mengeluarkan maksudnya seperti itu. Ya, kalau pada konsumen kita masuk SK. Jadi SK pada rumusnya sama dengan P kurang P aksen E, ya. Berarti harga sebelum subsidi dikurang dengan harga sesudah subsidi. Jadi berdasarkan contoh sebelumnya, SK sama dengan 7 kurang 6 adalah 1. Sekarang kita masuk kepada bagian subsidi yang dinikmati oleh produsen atau SP. Jadi rumusnya SP sama dengan S kurang SK. S itu adalah nilai subsidi, sedangkan SK adalah subsidi yang dinikmati oleh konsumen tadi. Jadi SP sama dengan 1,5 kurang 1. Jadi hasilnya 0,5 kalau berdasarkan contoh sebelumnya. Dan yang terakhir adalah jumlah subsidi yang dibayarkan oleh pemerintah. Ya, simbolnya S kapital, rumusnya S sama dengan Q aksen E dikali dengan S. Jadi kalau pada Q aksen E di sini adalah barang sesudah subsidi dikenakan, kesimbangannya dikali dengan nilai subsidi. Jadi pada contoh sebelumnya S sama dengan 9 kali 1,5 sama dengan 13,5. Seperti itu. Baik. Ya, semoga bisa dipahami ya tentang pajak dan subsidi. Nah, sekarang saya akan memberikan gambaran contoh ya berkaitan dengan menggambar kurva atau grafik. Oke. Nah, oke, saya hapus dulu. Oke, kita masuk yang berkaitan dengan pajak. Ya, berkaitan dengan pajak dulu, nanti baru kita masuk kepada subsidi, ya. Jadi sebenarnya sudah harus bisa ya menggambarkan tentang garis-garis berkaitan dengan kurva, ya, dan baik itu pada permintaan, penawaran, dan keseimbangan pasar seperti itu. Nah, kita ambil contohnya tadi pada fungsi permintaan itu P sama dengan 15Q ya. Berarti di sini PD ya, pada permintaan 15 kurang Q ya. Dan PS di sini penawarannya adalah P sama dengan 3 tambah 0,5Q. Ya, berarti di sini PS 3 tambah 0,5Q. Oke. Nah, bagaimana kita menggambar kurva? Ya. Jadi setelah kita tulis masing-masing daripada fungsi tadi, maka selanjutnya adalah caranya adalah menentukan titik koordinat. Ya, titik koordinat masing-masing yang menghubungkan garis pembentukan kurva dengan cara membuat andaian P sama dengan 0 dan Q sama dengan 0, ya. Jadi kita masuk dulu satu-satu dan ini diselesaikan secara satu-satu per fungsi. Ya, jadi kita masuk dulu kepada fungsi permintaan P sama dengan 0 ya. Dan yang kedua Q sama dengan 0.
P. Oke. Jadi cara membacanya adalah P sama dengan 0, Q berapa? Q sama dengan 0, P berapa? Ya. Jadi kita selesaikan. Kalau P sama dengan 0, ya, berarti P sama dengan 0, berarti ini 0. Ya, ini 0. Maka Q sama dengan dipindahkan sebelah kiri, ya, menjadi Q sama dengan 15, maka Q adalah 15. Ya. Oke, kita balikkan lagi. Nah, sekarang Q sama dengan 0. Ya, berapa P? Ya, berarti kalau ini adalah 0 Q-nya, maka P adalah 15. Ya, selesai untuk yang permintaan. Sekarang kita masuk yang penawaran. Ya, sama seperti tadi kita membuat andaian P sama dengan 0, Q sama dengan 0. Ya. Sekarang kita masuk kalau P sama dengan 0, Q berapa? Ya. Kalau P sama dengan 0, berarti di sini adalah 0. Sama seperti tadi, ya. Kita memindahkan Q menjadi sebelah kiri, ya. Jadi menjadi minus 0,5 Q sama dengan 3. Ya. Baru kita dapat hasilnya, caranya adalah 3 dibagi dengan minus 0,5 Q. Ya, sama dengan minus 6. Ya. Nah, kita masuk yang kedua. Q sama dengan 0, P sama dengan, oke, kita balikan dulu ini. Oke, Q sama dengan 0, P sama dengan, berarti 0,5 kali 0 adalah 0. Maka P adalah 3. Oke, selesai. Ya. Nah, tadi ada pajak. Ya, kalau ada pajak, maka kita kecilkan dulu biar lebih muat. Oke, ada pajak di sini. Berarti kita buat aja P aksen ya. Sama dengan di sini P sama dengan 6 tambah 0,5 Q. Oke, berarti 6 tambah 0,5 Q. Oke, sama ya. Membuat andaiannya. P sama dengan 0, Q sama dengan seperti itu. Ya. P sama dengan 0, Q sama dengan 0. Ya. Nah, kita selesaikan, ya. P sama dengan 0. Ya. P sama dengan 0 berapa Q? Ya. Berarti kalau misalnya di sini 0, ya berarti kita pindahkan, ya, nilai 0,5 Q yang tadinya sebelah kanan itu menjadi sebelah kiri, menjadi negatif 0,5 Q. Ya. Sekarang kita ingin mencari Q-nya, maka 6 dibagi 0,5, ya, sama dengan minus 0,5, maksudnya sama dengan minus 12. Ya. Nah, kita dapat Q tadi minus 12. Oke, kita balikkan lagi biar mudah melihatnya. Nah, Q sama dengan 0, P sama dengan 6. Ya. Oke. Nah, sekarang kita sudah melihat masing-masing ini nilainya, ya. Biar kita susun dulu bentar biar lebih rapi. Saya tebalkan dulu, saya besarkan dikit. Oke. Kita sudah mendapat titik masing-masing secara koordinat, ya. Jadi saya tandai saja. Oke, dan kita maka menggambarkannya. Bagaimana menggambar kurvanya? Oke, seperti biasa kita mulai dulu dengan menulis atau menggambarkan garis P dan Q masing-masing, ya. Ingat, yang secara vertikal itu adalah P dan horizontal itu adalah Q. Oke. P, oke, Q. Nah, selanjutnya, ya, kita mulai dulu dari fungsi permintaan, ya. Jadi P sama dengan 0, Q
adalah 15, yang Q sama dengan 0, P adalah 15 ya, mudah ya. Jadi masing-masing 15 aja letak. Saya letak di sini aja karena dia agak lebih ke atas. Masing-masing, oke. Oke. Ini juga di Q juga 15. Oke, selesai. Kan? Dan kita tarik garisnya. Kita tarik garisnya yang bisa menghubungkan satu sama lain. Yap. Selesai, kita letakkan garisnya. Ini adalah QD ya, atau fungsi permintaan ya. Selanjutnya kita masuk ke penawaran yang sebelum dikenakan pajak ya. Jadi P sama dengan 0, Q sama dengan min 6 ya. Kalau Q sama dengan 6, minus 6, berarti di sini kalau sebelah kanan ini adalah positif, berarti letaknya adalah di sini ya, minus 6-nya. Oke, kita tarik saja di sini, bermudah, dan kita ambil tuh nilainya di sini, kita copy, kita mudahkan letakkan di sini. Oke, saya letakkan di sini adalah minus 6-nya ya, minus 6 ya. Dan nilai P di sini, kalau Q 0, P adalah 3, berarti di bawah pada 15 ya, pada P ini ya, mungkin letak di sini ya, 3. Oke, dan selanjutnya tentu kita akan menggabungkan koordinat ini ya, garis ini menjadi garis yang terhubung. Oke, nah seperti ini deh. Oke, nah kita dapat QS ya. Jadi kita dapat masing-masing ini adalah QS, dan satu lagi ini QD. Oke, QD tadi. Nah, sekarang ada pajak ya. Jadi ada Q aksen yang harus Q aksen S yang harus digambarkan. Oke, tadi kita sudah dapat tadi yang P aksen S sama dengan 6 tambah 0,5 Q, yang mana pada titik koordinat masing-masing Q sama dengan minus 12 dan P adalah 6 ya. Berarti kalau Q sama dengan minus 12, berarti letaknya di sini ya, di belakang daripada minus 6. Oke, kita letak paling ujung di sini ya. Oke, tanyakan dikit. Oke, seperti ini. Dan satu lagi P adalah 6, berarti di atas 3 ya. Oke, 6. Oke, selanjutnya kita buat garisnya. Oke, kalau seperti itu ya. Oke, sekarang kita sudah buat selesai untuk membuat gambarnya ya, tapi kita belum menentukan titik masing-masing keseimbangannya. Di sini saya buat Q aksen S ya, yang udah dikenakan nilai pajaknya. Oke, sekarang kita menggambarkan masing-masing nilai E ya. Masih ingat ya, sekarang E di sini ini adalah E sebelum pajak. Sedangkan satu lagi adalah E setelah pajak atau E aksen. Oke. Nah, sekarang kita kembali menghubungkan garis-garis. Kita mulai dari ini sebelum pajak dikenakan. Oke. Kita buat garis putus-putus. Oke. Dan kita buat satu lagi garisnya.
sorry, karena nggak tepat ini. Oke, kita buat garis putus-putusnya juga ya. Tadi lupa. Sorry, maaf, salah ya. Oke, di sini, bukan di situ tapi di sini. Ya, garis putus-putusnya. Dan di sini juga. Nah, dilepas. Nah, kita lihat tadi masing-masing tadi berapa nilainya? 7 dan 8. Jadi harganya 7 dan barangnya adalah 8. Oke. Maka benar ya, letaknya itu di atas sedikit dari 6. Berarti di atas di sini adalah 7. Ya, 7. Ya, sedangkan di sini kita ambil lagi dari sini adalah 8. Oke. Nah, sekarang kita lihat pada e-action ya, menghubungkan di sini. Kita lihat, kita gambarkan. Oke, kita tarik ke bawah. Oke, dan satu lagi jangan lupa efek garis putus-putusnya. Jadi ini penting ya, kalau untuk menghubungkan ini harus garis putus-putus. Tapi kalau untuk membuat gambar grafiknya nggak apa-apa, kita pakai yang solid aja nggak apa-apa, garis yang solid. Oke, putus-putus juga. Nah, berapa nilainya yang setelah kita kenakan pajak? PE harganya 9, sedang Q aksesnya 6. Ya, jadi benar ya. Kalau dari barang di sini malah dia berkurang. Ya, jadi 8 dari 8 menjadi hanya 6. Ya, sedangkan ini jadi kenaikan harga, jadi dari 7 ya menjadi 9. Ya. Jadi kita bisa lihat ya. Jadi ini cara menggambarkan kurva secara keseluruhan ya. Jadi perbedaannya di sini coba lihat ya. Kalau di sini kan ada pada P di sini, ini kan 3, 6. Harusnya ini lebih, gambarnya itu lebih ke bawah lagi. Ya, menyentuh kepada bagian negatif pada Q. Ya, seperti ini. Jadi nanti kalau ketika latihan atau tugas ya, buatlah kurvanya seperti ini. Jadi secara full. Ya, seperti itu. Ya, sama seperti subsidi. Caranya sama seperti subsidi juga. Ya. Kalau setelah pajak sudah kita ketahui, subsidi juga. Kalau subsidi ya silahkan menggambarkan masing-masing dari fungsinya, fungsi penawaran, fungsi permintaan, dan fungsi penawaran setelah subsidi. Ya, dengan membuat andaian P sama dengan 0, Q sama dengan 0 untuk menentukan titik koordinatnya. Ya, itu mencari subsidi juga sama. Seperti itu. Nah, satu lagi saya ingin contohkan, apabila tadi kan ini adalah P ya. Jadi kalau P ini kayak sepertinya sederhana seperti itu. Nah, ini kalau Q bagaimana? Ya. Kalau pada Q nanti itu bagaimana? Ya, nanti akan saya kirimkan lagi pembahasan kalau tentang Q ya.